Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas Analisis Laporan Keuangan 2 semester 6, jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini kami akan memaparkan materi tentang analisis laporan keuangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja anggota yang tergabung ke dalam tim. Yang pertama ada Dr. Aisyiti Farida SE MSI selaku dosen pengampu, Mia Sumiati, Misbahul Munir, dan Panji Irawan. Definisi laporan keuangan. Menurut Fahmi, laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja suatu perusahaan tersebut. Adapun pendapat menurut Munawir, laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Baridwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil ringkasan pencatatan transaksi keuangan selama satu periode yang dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu instansi. Menurut Hanafi dan Abdul Halim, ada 6 tujuan laporan keuangan. Yang pertama, informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai eksternal. Yang ketiga, informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas perusahaan. Yang keempat, informasi mengenai sumber daya ekonomi dan iklim perusahaan. Yang kelima, informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponennya. Dan yang keenam, informasi aliran kas. Ikatan Akuntansi Indonesia ada 6 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan yang dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini, tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendataan atau pinjaman dari pihak lain. Sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.
Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jenis data yang disajikan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil berasal dari data masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat secara umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat komprehensif dalam menyikapi situasi ketidakpastian. Dan yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Selanjutnya, ada komponen laporan keuangan. Ada 3 komponen laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Menurut Harahap, neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, neraca tepatnya dinamakan Statements of Financial Position, karena neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu. Maka dari itu, neraca merupakan status report, bukan merupakan flow report. Yang kedua ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, laporan laba rugi. Menurut Mahfuz dan Mahmudi, laporan laba rugi adalah laporan tentang hasil usaha atau operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu, misalnya 1 tahun. Adapun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. Yang kedua, menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum atau administrasi. Yang ketiga, menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan. Yang keempat, menunjukkan laba atau rugi yang insidentil, sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Adapun sifat-sifat laporan keuangan. Menurut Kasmir, ada 2 sifat laporan keuangan. Yang pertama, bersifat historis, artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah terlewati dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan yang disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Maksudnya, laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. Kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Definisi analisis laporan keuangan. Menurut Munawir, analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Sumarso, analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahannya. Selanjutnya ada pendapat menurut Prastowo dan Juliati. Menurutnya, analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut.
dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses penelaahan terhadap laporan keuangan guna memperoleh suatu pemahaman yang baik dan tepat untuk mengambil keputusan pada suatu instansi. Laporan keuangan. Menurut Kashmir, ada 6 tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Laporan keuangan. Menurut Harahap, ada beberapa jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis break-even point. Nah, analisis ini sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Namun, tidak berarti rumus tersebut tidak dapat digunakan dalam hal yang lain, misalnya dalam hal analisis laporan keuangan. Yang kedua, analisis laba kotor. Analisis laba kotor lazimnya digunakan dalam perencanaan keuangan atau budgeting. Namun, teknik ini biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan yang menggunakan data penjualan. Yang ketiga, analisis hubungan, atau yang dikenal dengan ilmu auditing atau pemeriksaan. Teknik ini dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan cara melihat hubungan satu pos dengan pos lainnya dilihat secara rasional. Yang keempat, metode analisis prediksi atau rating. Dalam literatur akuntansi, para akademik atau peneliti sering melakukan penelitian dengan tujuan untuk memprediksi suatu keadaan dengan menggunakan data historis, biasanya laporan keuangan. Beberapa model prediksi yang dikenal adalah yang pertama, bound rating, atau model prediksi ini digunakan untuk menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di pasar modal. Yang kedua, bankruptcy model. Model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Yang ketiga, net cash flow prediction model, yang didesain untuk mengetahui berapa besar arus kas masuk bersih perusahaan tahun depan. Dan yang keempat, takeover prediction model. Model ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan perusahaan akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. Dan dalam analisis laporan keuangan, menurut Widodo dalam Halim, pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan daerah adalah yang pertama, DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. Yang kedua, pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat, masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Ada dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Sedangkan analisis horizontal atau dinamis merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Menurut Munawir, ada beberapa teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio, dan persentase dari modal. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dari kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase.
yaitu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen, yaitu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva tetap terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam satu periode tertentu. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Yang keenam, analisis rasio, yaitu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor, yaitu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. Yang kedelapan, analisis break-even, yaitu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Menurut Mahmudi, ada 3 tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Misalnya, di bidang ekonomi menyangkut tingkat inflasi, di bidang pemerintahan menyangkut indeks good governance, indeks korupsi, dan indeks kepuasan pelayanan, dan lain-lain. Jika kinerja mikro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja makro juga kurang baik. Yang kedua, menilai kinerja program atau kegiatan. Penilaian kinerja program atau kegiatan dapat dilihat dari LKPJ dan atau LAKIP. Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi terkait dengan penggunaan sumber daya input secara hemat sehingga tidak terjadi pemborosan. Efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan efektivitas terkait dengan pencapaian target. Yang ketiga, menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan kas, realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.